Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, kami dari kelompok 3 di sini kami akan memaparkan materi kami yang diberikan oleh Bapak Prof. Dr. Rustan Santaria MPhil. Baik, adapun materi kami yang pertama dengan judul logika dan berbagai keterkaitan dengan pekerjaan digital bisnis. Nah, di era di transformasi digital bisnis tidak hanya bergantung pada kreativitas dan intuisi semata, tetapi juga membutuhkan kemampuan berpikir logis. Logika sebagai dasar dari pemikiran sistematis memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, analisis data, desain sistem, dan pemecahan masalah dalam dunia digital bisnis. Nah, logika adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang sahih. Dalam konteks digital bisnis, logika digunakan untuk menyusun argumen, menganalisis alur kerja, serta memastikan bahwa proses memastikan dan keputusan bisnis didasarkan pada struktur berpikir yang valid. Adapun peran logika dalam bisnis digital, yang pertama itu pengambilan keputusan berbasis data. Nah, dalam dunia digital bisnis, pengambilan keputusan harus berdasarkan analisis data, di mana logika membantu dalam menyusun hipotesis, menguji validitas data, serta menyimpulkan hasil berdasarkan argumen yang masuk akal. Kemudian, yang kedua yaitu analisis sistem dan algoritma. Nah, bisnis digital melibatkan pemrograman, otomatisasi, dan penggunaan algoritma dan logika pemrograman agar sistem bekerja secara optimal. Kemudian yang ketiga itu strategi digital marketing. Nah, dalam hal ini merancang kampanye pemasaran digital. Nah, logika digunakan untuk menyusun segmentasi pasar, menentukan target audiens, dan mengatur strategi konten secara sistematis berdasarkan data konsumen dan perilaku online. Nah, kemudian adapun yang keempat yaitu penyusunan model bisnis digital. Nah, dalam hal ini model bisnis digital seperti dropshipping dan marketplace berbasis aplikasi harus didesain dengan logika struktur nilai, aliran pendapatan, serta proses operasional yang efisien dan berkesinambungan. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, pemecahan masalah. Nah, digital bisnis menghadapi berbagai tantangan, mulai dari error, sistem, hingga ketidaksesuaian strategi pemasaran. Nah, logika diperlukan untuk menganalisis akar masalah dan menentukan solusi berdasarkan urutan sebab akibat yang logis. Nah, dengan logika, berbagai proses dapat disusun secara sistematis, keputusan dapat diambil secara objektif, dan strategi dapat dijalankan secara efisien. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip logika menjadi salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki oleh pelaku digital bisnis saat ini dan di masa depan. Baiklah, adapun materi kami yang kedua dengan judul kepribadian menurut S. Fried dengan berbagai dinamikanya. Nah, teori kepribadian Fried merupakan salah satu pendekatan paling awal dan paling berpengaruh dalam psikologi. Nah, menurut Fried, kepribadian atau personality adalah hasil dari pertarungan dan kompromi antara 3 komponen struktural dari pikiran manusia yaitu ide, ego, dan superego. Nah, ketiganya berinteraksi secara dinamis untuk membentuk perilaku, pikiran, dan emosi individu. Yang pertama itu ada ide, adalah komponen instingtif dan primitif dari kepribadian yang beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan. Kemudian yang kedua adalah ego, di mana bagian yang beroperasi berdasarkan prinsip realitas. Nah, tugasnya adalah
menengahi antara dorongan ide dan tuntutan dunia nyata, serta bertindak sebagai penyeimbang. Adapun yang ketiga yaitu superego, adalah struktur moral dari kepribadian yang berkembang dari internalisasi norma sosial dan nilai-nilai orang tua, di mana superego bertindak sebagai suara hati menilai apakah tindakan seseorang benar atau salah. Adapun aspek dinamis dalam teori Freud. Yang pertama itu energi psikis atau libido. Freud percaya bahwa energi mental berasal dari libido atau dorongan hidup, dan konflik muncul ketika energi ini ditekan atau diarahkan secara tidak sehat. Nah, yang kedua, tahapan perkembangan psikoseksual. Atau Freud menyatakan bahwa dinamika kepribadian juga berkembang melalui 5 tahap psikoseksual: oral, anal, pihal, laten, dan genital. Nah, gangguan atau fiksaksi pada salah satu tahap dapat membentuk kepribadian tertentu di masa dewasa. Nah, adapun ketiga, ketidaksadaran. Freud menekankan pentingnya alam bawah sadar atau unconscious dalam mengarahkan pikiran dan perilaku. Banyak konflik psikis disimpan dalam ketidaksadaran dan dapat muncul melalui mimpi, sleep, lidah atau dream sleep, atau gejala neurotik. Baik, adapun materi kami yang ketiga yaitu stres mental dan berbagai sumbernya. Nah, stres mental adalah respon tubuh terhadap tekanan psikologis yang berlebihan. Dalam konteks pekerjaan, stres ini muncul saat tuntutan pekerjaan melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya. Nah, gejala stres mental dapat berubah kelelahan, kecemasan, kesulitan konsentrasi, bahkan gangguan fisik seperti sakit kepala atau insomnia. Nah, adapun ciri-ciri dan gejala stres mental. Stres mental dapat dikenali melalui gejala-gejala berikut. Yang pertama itu emosional, di mana mudah marah, cemas, murung, kehilangan motivasi. Kemudian yang kedua yaitu kognitif, di mana sulit berkonsentrasi, pikiran negatif, sulit mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu fisik, di mana sakit kepala, ketegangan otot, dan kelelahan kronis, serta gangguan tidur. Kemudian yang keempat yaitu perilaku. Nah, menarik diri dari lingkungan sosial, perubahan pola makan, dan penggunaan zat berlebihan, misalnya alkohol atau kafein. Baik, adapun dampak stres mental terhadap pekerjaan. Yang pertama, stres pekerjaan dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan kreativitas. Nah, yang kedua, burnout, yakni kelelahan emosional dan fisik yang ekstrim. Nah, yang ketiga, masalah kesehatan fisik dan mental. Nah, yang keempat, tingkat pergantian karyawan yang tinggi atau high turnover. Nah, yang kelima, penurunan kepuasan kerja dan motivasi. Adapun dalam konteks bisnis digital, sumber-sumber stres meliputi beban kerja yang tinggi, jam kerja tidak teratur, tekanan untuk terus berinovasi, kurangnya batasan antara kehidupan pribadi dan profesional, serta isolasi sosial akibat kerja jarak jauh. Dengan menciptakan lingkungan kerja digital yang sehat dan suportif, maka stres mental dapat ditekankan dan potensi individu dalam industri ini dapat berkembang secara optimal. Sekian pemaparan dari materi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.